urapi mata hati kami Tuhan, Kau urapi pikiran kami Tuhan, agar setiap apa yang Kau sampaikan Tuhan, semuanya kami terima 100% Tuhan. Tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang tercecer Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati Revi, Kau jamah mata, Kau jamah pikiran Revi, Kau jamah mulut Revi Tuhan, agar setiap apa yang Revi sampaikan semua Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan, bukan dari pikiran atau logika saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Oke, shalom saudara. Aduh, panas banget. Shalom, bagaimana, apa kabarnya? Ini sudah jam berapa nih? Di tempat Revi, Wita sudah jam 10 nih. 14 menit sudah kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita buka ayat kita. Kita buka Alkitab sama-sama yang terdapat di Mazmur pasalnya yang ke-51. Shalom ya, shalom. Mazmur pasalnya yang ke-51. Sudah. Yang bisa baca, bisa baca lagi. Yang bisa buka Alkitab silakan kita buka sama-sama. Yang lagi nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Nanti Revi bacakan. Mazmur pasalnya yang ke-51. Sudah ya. Ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sudah ya. Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Oke, Rev, kita baca firman Tuhan sama-sama. Rev, izinkan Revi untuk memimpin. Oke. Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin. Ini sebenarnya panjang pasalnya, sampai ayat yang ke-21. Saudara bisa baca sendiri nanti selesai kita santai. Cuman di sini mau sampaikan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini mengenai Raja Daud ya. Seperti di perikopnya yang di sini Mazmur 51 ini pengakuan dosa Raja Daud. Tapi yakin pasti banyak yang tahu tentang Raja Daud dah. Karena Raja Daud itu adalah suatu tokoh yang sangat-sangat luar biasa banget di Perjanjian Lama. Banyak banget tokoh yang emang luar biasa. Cuman dari yang Revi kan ada tren yang baru-baru tuh yang Christian check. Itu Revi sering banyak dapat tuh lihat banyak yang mengidolakan yang favorit tokoh yaitu dari Raja Daud. Kalau Revi pribadi itu Daniel karena sesuai nama Revi, Daniel. Nah, jadi di sini Raja Daud tuh mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada Allah. Jadi buat saudara yang mungkin nggak tahu atau kita flashback sedikit tentang Raja Daud, yang dimana Raja Daud itu pernah jatuh ke dalam dosa. Swipe ke kiri supaya nggak salah fokus sama chatnya. Jadi swipe ke kiri aja. Raja Daud pernah jatuh dalam dosa, yaitu perzinahan. Raja Daud jatuh ke dalam dosa itu, dan di situ apa yang Daud lakukan? Dia mengaku dosa kepada Allah, dia mengaku dosa kepada Bapa, kepada Tuhan. Dia mengaku dosa, dia memperbaiki, dia minta ampun kepada secara vertikal, secara horizontal antara hubungannya dia dengan Tuhan kepada Allah. Dia mengaku dosa, dia menyatakan bahwa dia minta ampun, Tuhan ampuni aku Tuhan, ini banyak banget surat-surat banget dosa, doa-doa yang Daud sampaikan di Mazmur. Saudara bisa baca, mungkin ada yang pernah selesaikan di Mazmur, mungkin pasti tahu bagaimana kisah Daud yang sangat-sangat amat luar biasa,
yang saudara tahu juga. Dan juga setelah itu, setelah dia mengaku dosa kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa, dia mengaku dosa kepada manusia atau secara vertikal. Dia mengaku dosa kepada vertikal. Ini revisi singkat aja ya poin-poinnya. Jadi yang pertama, mengaku dosa kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, mengaku dosa kepada manusia. Ini perlu nggak perlu, karena bisa saudara, karena di ada ini sebenarnya ayat kontradiksi juga. Ada juga yang mengenai tentang kan ada juga beberapa secara denominasi ya yang Revi pernah tahu, yang dimana ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu kalau emang sudah ini punya masa lalu yang bagaimana itu ya udah, itu jadikan pelajaran, jangan terlalu diumbar. Cuman kalau dari Revi pribadi, yang Revi dapat dari denominasi atau dari apa yang Revi dapat itu, kita jadikan sebuah pengalaman, sebuah problem atau sebuah masa lalu kita itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Kita menjadikan kesaksian itu kepada saudara-saudara kita di luar, supaya setiap saudara-saudara yang mendengarkan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran, sebuah menjadi kayak, wah ternyata seperti ini. Oke, aku harus seperti ini, aku harus mengikuti langkahnya seperti ini. Dia mengambil jalan keluar seperti ini. Tuhan beracara seperti ini dalam kehidupannya. Barangkali itu juga rencana Tuhan dalam kehidupanku. Oke, aku harus belajar, aku harus begini, seperti ini. Selanjutnya itu yang kedua, secara vertikal, secara sesama manusia. Terus yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Ia memperbaiki dirinya, dia menjaga diri, ia menjaga kekudusan. Jadi kan tantangan terberat setiap kita itu, pasti banyak yang tahu tentang istilah ini, tobat KKR, pertobatan KKR, yang dimana pada saat kita ikut KKR, pada saat kita ikut doa, ibadah, tiba-tiba kita langsung punya hati kayak, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni dosaku apa segala macamnya, bla 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 bla. Oke, aku mau bertobat, oke aku mau memperbaiki diriku. Tapi setelah ibadah, tapi setelah KKR, tapi setelah doa, keluar kembali lagi, mulai lagi seperti semula. Maka dari itu tantangan terberatnya kita anak-anak Tuhan. Karena pada saat kita berkata-kata, kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita mengaku dosa, kita menyatakan bahwa kita akan bertobat, itu si jahat nggak tinggal diam. Si jahat pasti bakal berusaha dengan sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk menarik setiap anak-anak Tuhan supaya nggak kembali ke jalannya Tuhan. Dia nggak bakal tinggal diam, karena gini, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus itu melakukan pekerjaan yang sangat-sangat amat luar biasa, right? Benar. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa si iblis, si jahat, si roh jahat, apapun itu bentuknya, itu tuh nggak kalah luar biasa. Dia bekerja keras banget, melakukan apapun caranya dengan tipu muslihat untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Nah, maka dari itu kita anak-anak Tuhan, kita punya hati, kita andalkan Tuhan, kita taruh Tuhan di dalam hidup kita. Kita andalkan Bapa Allah di hidup kita, supaya rencana-rencana si jahat, tipu muslihat dari si jahat tuh nggak merasuki pikiran kita. Meskipun pekerjaannya si jahat itu luar biasa, tapi tetap kembali bahwa kita ingat bahwa Allah, selama Allah di pihak kita akan jadi pemenang. Siapa yang dapat melawan kita? Lebih luar biasa lagi pekerjaan Tuhan kita. Susah, emang susah, tapi ya terus semangat. Tidak ada kata susah kalau misalnya kita sudah hidup dalam Tuhan. Jadi saudara, jangan ada kata kompromi. Seperti di ayat Alkitab firman Tuhan terdapat di 1 Yohanes surat 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Sorry Revi kalau salah. Dan jelas perkataannya seperti ini. Jika kita mengaku dosa kepada Tuhan, Ia akan mengampuni, Ia akan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Ada pujiannya dari GMS pilihanku yang bunyinya seperti ini. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ya benar ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ya benar. Itu perkataan itu. Jika kita mengaku dosa kepada Tuhan, jadi jangan ada pikiran,
Jangan ada mindset yang kayak, aduh gue sudah terlalu kotor, gue sudah terlalu najis, gue sudah terlalu ini, gue sudah terlalu ini, gue sudah nggak layak, gue sudah nggak ini, nggak apa-apa segala macamnya. Ingat kembali, ada juga terdapat di ayat firman Tuhan di Alkitab itu bunyinya, Tuhan datang itu mencari orang-orang yang kotor. Aduh, Revi lupa ayatnya seperti apa. Mungkin ada yang tahu. Intinya seperti itu. Nggak selamanya Tuhan itu datang hanya untuk orang-orang benar. Toh juga Tuhan datang, Yesus datang ke dunia untuk menyucikan, untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Right, benar. Dosa-dosa manusia berarti yang secara nggak langsung pernyataannya, Yesus datang untuk memperbaiki, untuk menyucikan setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Allah, setiap ciptaan Tuhan, manusia itu untuk kembali, untuk sadar, untuk menerima yang namanya keselamatan. Benar? Jadi jangan ada perkataan yang kayak, aduh, gue sudah terlalu kotor, aduh gue sudah nggak layak di hadapan Tuhan, gue sudah nggak layak untuk berdoa karena gue sudah melakukan inilah, gue sudah terlalu menyakiti hati Tuhan lah, gue sudah ini. Justru bawa perkataan itu, duduk di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tahu aku sudah sangat-sangat sebenarnya nggak layak. Aku tahu bahwa aku ini benar-benar najis, aku sudah benar-benar kotor Tuhan. Tapi Tuhan izinkan aku Tuhan untuk duduk. Aku ingin kembali Tuhan. Sentuh hatiku Bapa, seperti pujian tadi, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Perkatakan itu, jangan buat si masa lalu itu, si dosa itu menjadi alasan, menjadi sebuah belenggu yang membuat kita tuh tidak bisa kembali kepada Tuhan. Justru bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, anakmu Tuhan. Meskipun aku tahu aku nggak layak untuk disebut anak Tuhan, karena aku sudah terlalu kotor, aku sudah terlalu jahat, aku sudah menyabik-nyabik Engkau secara jasmani saat Kau di kayu salib, dan saat ini aku menyakiti Engkau Tuhan dengan dosa-dosaku Tuhan. Aku menyambuk, aku meludahi Engkau Tuhan dengan ketidaktahu-dirianku, dengan keegoisan aku, dengan keakuan aku Tuhan. Bawa itu semua ke hadapan Tuhan, duduk bertelut, ngomong sama Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Meskipun emang benar yang pernyataan di mana Tuhan mengerti setiap seluk-beluk hati kita tanpa kita kasih tahu. Tapi Tuhan juga mau lihat tindakan kita. Tuhan lihat tindakan kita, maka dari itu kita bertindak, kita berbuat. Kita duduk, kita berdoa, kita nyatakan setiap pengakuan dosa kita ngomong sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, yakin. Oke, memang mungkin pada saat masih dalam langkah pertama untuk bertobat, saudara nggak bisa, mungkin ada beberapa yang langsung dapat pendengaran atau dapat apapun itu, atau Tuhan langsung berbicara. Ada juga yang emang nggak dapat apa-apa, mungkin kayak masih tapi jangan langsung kecap seperti ini. Aduh, gue kan sudah berdoa tapi kok gue nggak ada ngerasa apa-apa ya, gue kok nggak ada ngerasa ini apapun itu, gue nggak ngerasa inilah itulah apa, kok gue nggak kayak yang pengalaman orang-orang yang di luar sana yang pada saat berdoa tiba-tiba Tuhan langsung berbicara, pada saat berdoa tiba-tiba Tuhan langsung sentuh apapun itu. Jangan punya motivasi yang lain. Tetap motivasi kita ya udah, kita ngomong sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita akui dosa kita sama Tuhan. Untuk selanjutnya yang jelas konsisten, setia. Kita melakukan dosa itu sudah berapa lama? Berulang-ulang kali, sudah lama sekali. Nggak semudah itu pada saat sekali kita berdoa, sekali kita ngomong kayak gini. Kemurahan di setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung tiba-tiba Tuhan langsung sentuh, Tuhan langsung ubah. Ada juga yang butuh proses. Jadi nggak sekali. Jadi ngomong terus sama Tuhan, berdoa terus hari A, hari B, hari C, sampai berulang-ulang. Berdoa terus. Ya, kita harus kalahkan sama daging kita. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah, seperti firman Tuhan katakan. Kita jangan biarkan roh dalam diri kita ini redup. Oke, benar. Pernyataan jangan biarkan kayak, aduh gue bertobat, terus besoknya
kembali lagi berbuat dosa lagi, habis itu bertobat lagi, habis itu pada saat senang sudah mulai dapat berkat jasmani, habis itu kembali lagi berdosa, kembali lagi nyakitin Tuhan, habis itu pada saat jatuh lagi bertobat lagi, berdoa lagi kepada Tuhan, habis itu berulang-ulang seperti itu. Emang benar Tuhan Maha Pengampun, tapi ada satu titik, ada yang perkataan di Efesus kalau nggak salah atau Roma, Revi lupa, sorry, kita ada yang namanya kematian rohani, saudara. Kalau sudah kita merasakan yang namanya kematian rohani, kalau kita sudah mengalami yang namanya kematian rohani, kita nggak bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Pada saat kita berdoa yang gimana harusnya kita ngeplong, tapi kita nggak ada ngerasain apa-apa. Kita sudah benar-benar buta dengan kebaikan Tuhan. Kita sudah benar-benar kayak nggak ngerasa, sudah feel-nya tuh sudah tawar hati banget. Ada perkataan kematian rohani. Jadi saudara jangan kompromi sama dosa. Seperti pujian yang tadi, pilihanku. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Jangan kompromi. Seperti Daud lakukan. Setelah dia bertobat, setelah dia minta pengampunan sama Tuhan, dia mengaku dosa kepada setiap orang-orang di sekelilingnya, dia jaga kekudusan, jaga diri, berusaha untuk tidak kompromi sama dosa lagi. Jangan jatuh ke lubang yang sama, jangan jatuh ke jurang yang sama dengan disengajakan, dengan rasa sengaja, maksud Revi. Emang benar, manusia nggak luput dari dosa. Emang benar. Orang-orang yang berkata, Allah sok suci lo, Allah segini apalah itu segala macamnya. Emang benar, kita nggak, kita manusia itu nggak luput dari dosa. Cuma jangan biarkan perkataan itu membuat kita kompromi. Ngerti nggak ya maksud Revi? Jadi kan ada yang berkata kayak, Allah sekali-sekali berdosa lah, sekali-sekali aja lah ngelakuin ini. Jangan terlalu gitulah. Tahu nggak sih, manusia itu nggak luput dari dosa. Ya udah, sekali-sekali aja. Jangan jadikan perkataan itu, statement itu menjadi sebuah kompromi. Iya benar juga ya. Ya udahlah, sekali-sekali lah, nggak masalah lah. Tuhan juga tahu lah, paling juga ya, udah deh. Statement seperti itu emang benar adanya, manusia nggak luput dari dosa. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus Kristus Bapa. Tapi jangan kompromi. Karena emang pada satu titik yang dimaksudkan itu nggak luput dari dosa adalah ada satu titik di mana kita tuh melakukan sesuatu yang menurut kita tuh benar, tapi padahal tuh sebenarnya salah. Itu yang dimaksudkan nggak luput dari dosa. Bukan dengan maksud atau motivasi yang disengaja, yang kayak oke, gue mau berbuat dosa sekali-sekali lah, nggak apa-apa, manusia nggak luput dari dosa. Bukan seperti itu maksudnya, saudara. Jangan disesatkan dengan statement dari dunia. Kita ambil positifnya aja, tapi kembali back to Bible, sesuai dengan firman Tuhan enggak. Kalau nggak sesuai ya udah ditolak, jangan ikuti. Seperti statement juga, jangan milih-milih teman. Itu kan juga ada statement seperti itu tuh. Ada titik di mana emang posisi kadar kapasitas saudara, kadar kapasitas Revi. Kalau misalnya Revi masih belum kuat, Revi masih kayak posisi di mana Revi tuh masih dalam pemulihan pertobatan, Revi tuh lebih baik menjauhi lingkungan yang toksik, benar, supaya kita nggak ikut kembali ke dalam ketoksikan itu. Tapi kalau misalnya kapasitas kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, kokoh, fondasi kita sudah kokoh, sudah kita melaksanakan tugas kita sebagai terang dan garam dimanapun Tuhan bawa. Jadi semuanya kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah iman kita sudah kuat atau belum? Statement itu juga sebetulnya kalau kita membahas tentang statement dari duniawi dengan statement Alkitab itu sebenarnya seru, Revi suka soalnya. Tapi untuk sementara kita fokus yang kembali ke firman Tuhan tadi, yang di Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang dimana kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita mengaku dosa kepada Bapa, kita minta ampun sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Jadi tanam, jangan sampai
saudara lupakan, jangan sampai saudara menganggap remeh yang namanya pernyataan Tuhan Yesus itu sayang saudara. Tuhan Yesus sayang Revi, sayang Jenry, sayang Clara, Kelapa Muda. Kok Kelapa Muda sih? Kenapa sih namanya Kelapa Muda? Sayang semua keluarga saudara, pasangan saudara, sahabat, semuanya. Pacar, ya kan sayang? Enggak ada yang canda, saya nggak punya pasangan, saya yang belum punya pacar. Itu saudara. Tuhan mengerti setiap hati kita, seluk-beluk hati Revi, hati saudara, semuanya Tuhan tahu. Tuhan paham. Dan Tuhan tuh sebenarnya sudah mengatur rencana, sudah mengatur masa depan yang sangat indah buat setiap kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau ikut sesuai dengan rencana Tuhan? Apa kita dengan sok iyenya kita, sok pintarnya kita, sok ngidenya kita membuat jalan sendiri, hingga kita menjauhi jalan yang sebenarnya Tuhan sudah tentukan. Dan percaya nggak percaya, tapi Revi yakin saudara tahu bahwa emang mengikut Tuhan itu kita harus memikul salib, yang dimana perjalanan, yang dimana kehidupan kita itu tuh nggak bakal mudah, nggak bakal selalu indah. Maksud Revi, prosesnya yang Revi maksud ya. Kalau indah sudah pasti bakal indah, cuman prosesnya tuh nggak selalu enak maksud Revi. Jadi terus semangat. Nggak apa-apa kita ngerasa sendiri, nggak apa-apa. Maksud Revi bukan ngerasa sendiri secara pribadi, maksudnya tetap ada selalu sama Tuhan. Tuhan selalu berada di pihak kita. Maksud Revi sendiri, saudara kita nggak ngerti kita, orang tua nggak ngerti kita, sahabat nggak ngerti kita, teman kita nggak ngerti, siapapun itu nggak ngerti kita, ya udah nggak masalah. Toh juga kita masuk surga tuh nggak perlu campur tangan mereka. Kita masuk surga tuh bener-bener antara hubungan kita dengan Tuhan, horizontal, nggak vertikal. Mereka tuh nggak ada hubungannya. Yang menentukan kita masuk surga itu adalah Tuhan, Yesus Kristus. Jadi jangan permasalahkan mereka, jangan biarkan mereka itu jadi beban. Maksud bukan beban, sorry. Revi ini takut, soalnya takutnya nanti ada saudara yang salah tangkap. Maksud Revi kayak gini, jangan jadikan seperti ini. Aduh, aku sayang banget sama dia, sama contohnya pacarku, aku sayang banget sama pacarku, sama cewekku. Aduh gini, aku berusaha banget untuk kirim ayat firman Tuhan, kirim inilah, konseling dia lah, sharing sama dia lah. Tapi kita lupa hubungan kita sama Tuhan sendiri, kita jauh. Kita fokus antara kita dengan dia. Meskipun maksudnya positif, tapi kita lupa. Karena kita sibuk urus mensupport dia, kita lupa kita untuk berdoa, kita lupa untuk sate, kita lupa untuk menyembah Tuhan, kita lupa untuk melayani dan segala macamnya, kita lupa. Jadi jangan fokus untuk kita support, iya kita wajib banget, kita harus menginjil, kita harus memberitakan firman Tuhan, wajib banget. Cuman kita harus menyeimbangi antara kita melayani dan juga hubungan kita dengan Tuhan itu harus tetap terjaga. Jangan sampai pincang antara kita melayani, antara kita memberitakan firman Tuhan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai pincang, saudara. Karena kalau misalnya kita sudah pincang yang dimana kita jauh dengan Tuhan, ya udah deh, sayang. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Jadi fokus untuk pribadi kita dulu, fokus untuk diri kita dulu. Karena kembali lagi tadi, kita masuk surga nggak bawa teman, nggak bawa sahabat, nggak bawa pacar. Hubungan kita tuh masing-masing. Support untuk mendoakan wajib banget, tapi jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita jauh sama Tuhan. Oke, saudara. Kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pakai pikiran-pikiran, jangan pakai pikiran orang lain, jangan pakai perkataan orang lain sebagai pedoman buat jalan kehidupan kita. Pada saat si A bilang, begini, begitu,
Terus kita dengan logika kita mengatakan iya juga ya, benar juga ya. Yang padahal di satu sisi lainnya itu adalah tipu muslihat dari si jahat. Terkadang si jahat katakan itu, pernyataan-pernyataan yang si jahat perkatakan itu kadang benar, secara logika benar banget. Tapi tanpa kita sadari ada satu titik, ada maksud lain yang si jahat mau nyatakan. Contohnya seperti ini. Si jahat bilang, kerja itu aja, kerja bagian A aja pasti dapat banyak uang. Secara logika, iya juga ya, pekerjaan itu banyak uang, bisa dapat menghasilkan banyak uang banget. Tapi di sisi lainnya, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang negatif, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Benar, emang dapat uang banyak, tapi kembali lagi, itu gak sesuai dengan firman Tuhan, itu gak sesuai dengan ketetapan Tuhan, gak sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kita jangan sampai buta, kita jangan sampai dibutakan dengan perkara-perkara duniawi. Kita harus sadar, kita segala sesuatu, pokoknya intinya kita harus back to Bible, kita harus kembali semua kepada Tuhan. Kalau misalnya kita ingin melangkah kembali sama Tuhan, apakah benar Tuhan? Apakah yang ini sesuai dengan apa yang ingin kau nyatakan Tuhan dalam kehidupanku Tuhan? Apakah benar Tuhan perkataan si A Tuhan? Apakah benar Tuhan? Semua nyatakan semua kepada Tuhan. Jangan pakai pikiran kita, jangan kita mengklaim sendiri. Karena pikiran kita bisa menyesatkan kita, tapi kalau rencana Tuhan gak pernah bakal menyesatkan kita. Emang susah, iya emang susah, tapi percaya, semua akan indah pada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya, saudara. Ada waktu kita bersedih, seperti pengkhotbah bilang, pengkhotbah 3 kalau gak salah. Tapi lupa, sorry. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu kita sedih, ada waktu kita marah, ada waktu kita kecewa, ada waktu kita senang, ada waktu. Segala sesuatu ada waktunya, saudara. Jadi jangan kaget kalau misalnya pada saat dimana kita dikecewakan. Jadi jangan kaget pada saat kita dimana titik terendah. Jadi jangan kaget. Percaya, terus lakukan firman Tuhan, terlalu setia, taat untuk melakukan firman Tuhan. Yakin deh, percaya. Akan ada titik garis finish, dan itu akan indah banget. Bahkan gak sesuai ekspektasi kita sebelumnya. Lebih indah dari ekspektasi kita. Lebih indah dari sodoran-sodoran yang si jahat lakukan, yang si jahat berikan. Jadi saudara-saudara, kita sama-sama mengandalkan Tuhan, kita sama-sama percaya kepada rencana Tuhan.
seperti Daud Tuhan. Kami ingin mengakui setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami ingin Tuhan menerima setiap pengampunan Tuhan daripada-Mu Tuhan, seperti yang Kau berikan kepada Daud Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk terima Tuhan setiap pengampunan Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk terima Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Terus Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kembali Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Satu-satunya yang andalkan. Kau tahu setiap kerinduan kami Bapa. Kau tahu Tuhan betapa cintanya kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau sangat mencintai kami. Mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat yang selalu Kau limpahkan pada setiap kami Tuhan, atas setiap penjagaan perlindungan yang Kau selalu lingkupi kami Tuhan. Setiap naungan-Mu Tuhan yang sangat aman dan sangat indah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Kau masih mengizinkan kami untuk menerima Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Meskipun kami terkadang sering tidak tahu diri Tuhan, sering sombong, egois Tuhan, akan Engkau Tuhan, sibuk dengan urusan kami masing-masing, sibuk untuk mengurus kehidupan kami dengan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami ingin kembali Tuhan untuk duduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memikul salib. Kami siap Tuhan. Dan seperti yang Kau katakan firman Tuhan pada saat teduh kemarin, waktu di live Instagram Tuhan, Kau nyatakan Tuhan, kami tidak perlu takut oleh karena kami menanamkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dihina Tuhan. Kami tidak perlu takut dinistakan Tuhan. Firman-Mu yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat menyentuh Tuhan. Yang sangat-sangat indah Tuhan. Kami sangat mengucap syukur. Dan kami siap Tuhan. Bagaimanapun konsekuensi kami Tuhan, bagaimanapun tantangannya Tuhan, prosesnya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami siap Tuhan untuk Engkau terus bentuk Tuhan,
paksa dan Engkau terus didik Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat Tuhan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak ingin kompromi lagi Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Setiap pikiran-pikiran yang membuat kami sering overthinking yang negatif, setiap pikiran-pikiran yang membuat kami nyaman akan zona nyaman kami, dan setiap perasaan-perasaan menyayangi diri kami membuat kami manja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak mau mengikuti lagi Tuhan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan itu Tuhan. Kami ingin dewasa Tuhan. Kami ingin terus on fire Tuhan. Kami tidak mau merangkak atau kami tidak mau berjalan pincang Tuhan, melainkan kami mau berjalan terus, berlari terus Tuhan, untuk mengejar ketertinggalan kami Bapa, untuk membangun Tuhan setiap iman kami lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Kau terus campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus akan firman-Mu Tuhan, akan sentuhan, akan berkat yang Kau limpahkan pada setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengucap syukur Tuhan. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses-proses, setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami clue Tuhan, berbicara Tuhan melalui apapun Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Dan izinkan kami untuk menerima Tuhan penghiburan daripada-Mu Tuhan. Siap Tuhan untuk mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengikuti rencana-Mu Tuhan, kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Kami ingin terus belajar untuk tidak membuat jalan sendiri. Kami ingin terus belajar Tuhan untuk tidak menggunakan logika kami Tuhan. Ajar kami terus Bapa. Ajar terus kami Tuhan. Didik terus kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk semuanya Tuhan. Pemimpin-pemimpin dari yang teratas sampai yang terendah di bawah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan. Terus Tuhan untuk memimpin Indonesia, untuk memimpin pemerintahan semuanya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Segala oknum-oknum yang bukan daripada-Mu, yang mempunyai maksud-maksud lain yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau replace Tuhan. Engkau gantikan Tuhan dengan anak-anak-Mu yang berjalan sesuai dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berikan kekuatan yang baru, Engkau berikan kesembuhan ilahi kepada saudara-saudara, kepada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kelemahan, sakit, penyakit atau apapun itu Tuhan, kelemahan rohani atau kelemahan jasmani Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ilahi Tuhan, Engkau berikan api-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, api kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah untuk menjalankan aktivitas kami kembali masing-masing Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang istirahat, untuk kami Tuhan, ada beberapa yang akan istirahat Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi Tuhan. Tutup bungkus sertai sepanjang malam Tuhan. Engkau berbicaralah melalui mimpi hayal, pendengaran pada setiap kami Tuhan. Engkau bangunkan kami Tuhan apabila Engkau ingin berbicara pada setiap kami Tuhan, untuk berdoa Tuhan, untuk berjaga-jaga Tuhan pada malam hari Tuhan. Ada seperti yang firman Kau katakan Tuhan, kami adalah anak-anak siang bukan malam Tuhan. Kami adalah anak-anak yang on fire Tuhan, bukan anak-anak yang lemah Tuhan. Kami ingin mengimankan itu, kami ingin menyatakan itu Tuhan, kami ingin materaikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Itu kami tidak mau manja, kami ingin terus berjaga-jaga Tuhan, karena kami tidak tahu Tuhan kapan Kau akan datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Kau bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, dengan sukacita yang baru Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami secara jasmani,
Dan khususnya secara rohani Tuhan, Kau limpahkan terus Tuhan, secara rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Kau mendengar setiap doa kami yang kami naikkan, setiap penyembahan, setiap persembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Meskipun kami terpisah oleh lautan Tuhan, kami hanya melakukan doa secara online, secara virtual Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas. Bisa Kau limpahkan kapanpun dan dimanapun Tuhan, secara bersamaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Oke saudara, haleluya. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Amin, amin. Tapi inilah puji Tuhan ya, kita meskipun beda denominasi, panas banget. Iya, mari Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oh iya, by the way, ini LOTW sudah dibuka, iya benar. Iya, saudara masuk aja lewat bio link. Amin, terima kasih Tuhan. Maksudnya, ya terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku kalau pakai baju itu panas banget tau. Nih tuh saya keringatan sampai masa. Nanti kalau pakai baju yang itu, nanti bilangnya bajunya itu aja. Tapi emang benar sih, baju ref itu cuma itu aja. Baju ref itu sedikit. Makasih loh, thank you. Kayaknya jam berapa? Oke saudara, kita istirahat. Ref juga mau muncul di LOTW dulu karena kan ada kuis. Di sini sudah jam 11. Amin buat saudara yang ikut SBM, pokoknya doakan dapat yang terbaik. Amin. Thank you people. Bagi linknya ada di ini, di bio. Aku orang Malaysia. Wah. By the way, bentar lagi ini kan Paskah ya. Tinggal berapa hari lagi? Semingguan lebih. Karena aku berdoa untuk dapat SNPTN tapi aku nggak lolos ya. Berarti itulah yang terbaik sudah Tuhan kasih. Intinya apapun itu sudah pasti Tuhan sudah atur lah. Intinya kalau misalnya untuk masalah-masalah kayak ujian-ujian kayak gitu, iya emang kita harus berdoa, mengimankan kita dapat nilai yang terbaik. Tapi juga iman tanpa perbuatan kan mati, kosong. Jadi saudara juga harus belajar, semangat terus belajarnya supaya dapat nilai yang terbaik. Nggak cuma mengandalkan doa doang. Amin. Semangat. Oke saudara, selamat istirahat ya. Ini Revi kepanasan. Ya benar. Bentar lagi Paskah ya. Oke, dadah.